Halo teman-teman, selamat datang kembali. Sekarang kita akan masuk di pembuatan content plan dan membuat brief. Jadi kalau sebelumnya teman-teman udah belajar untuk mencari ide dalam membuat konten, kemudian menganalisis kompetitor juga gitu kan. Nah sekarang kita mau bikin settingannya nih untuk content plan-nya seperti apa dan briefnya seperti apa. Kenapa kita harus ada content plan? Karena content plan ini memudahkan kita untuk membuat rencana konten, teman-teman. Yang dimana konten itu akan dipublish sesuai dengan waktu dan tanggal kapan kita mau konten itu bisa segera dipublikasikan. Nah, kemudian setelah itu, kenapa harus ada briefnya? Nah, brief ini akan sangat membantu seorang content writer untuk membuat kontennya. Oke, kalau yang nantinya menulis konten adalah teman-teman sendiri, ya teman-teman akan terbantu gitu kan saat bikin kontennya itu nggak ribet lagi, nggak harus cari sana sini gitu kan, udah ada nih panduannya. Nah itu dari brief. Nah biasanya seorang SEO itu harus mampu juga nih untuk membuat konten briefnya supaya para content writer menulis konten berdasarkan dengan pengarahan yang ada di brief tersebut. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan masuk dulu nih ke bagian worksheet lagi. Nah, di worksheet ini kita masuk dulu ke content plan, teman-teman. Nah, jadi ini ya, ada content plan-nya ya, teman-teman. Jadi, content plan ini bisa teman-teman pakai untuk contoh gitu kan. Nah, misal ya, ini tanggal 1 Februari 2024 untuk tanggal publish-nya. Judulnya apa gitu kan? Judulnya kita masukin aja nih. Judulnya misal 10 daftar oleh-oleh khas Manado gitu kan. Nah, judul ini diambil dari mana? Dari yang kita peroleh di keyword mapping kemarin gitu kan. Nah, kalian bisa atur. Terus jumlah katanya. Nah, ini jumlah kata harus teman-teman perhatikan ya. Jumlah kata judul itu dia nggak boleh lebih dari 60 karakter. Kenapa? Karena kalau dia lebih dari 60 karakter, nanti akan kepotong teman-teman di pencarian di Google. Seperti ini misal ya. Nah, ini nih. Misal 10 oleh-oleh makanan Manado dari kelapa tart hingga. Nah, hingga apa? Gitu kan? Ini jadi pertanyaan. Nah, ini tuh sangat-sangat kurang bagus ya teman-teman dari sisi user experience. Nah, harusnya ini lengkap. Jadi, kita bikin aja 60 karakter itu maksimal. Oke? Nah, selanjutnya kita balik lagi ke worksheet-nya. Nah, jangan lupa teman-teman masukin juga main keyword-nya. Oke? Main keyword-nya apa gitu kan dari yang mau dipakai. Jadi biar kita tahu nih, oh periode Februari ini kita udah pakai berapa banyak keyword. Itu kita tahu. Oke? Dan keyword-nya apa aja. Nah, terus jangan lupa sertakan juga brief-nya teman-teman. Oke? Nah, nanti brief-nya bisa kalian cek juga ya di sini. Oke, setelah brief-nya apalagi nih? Cek juga description-nya. Jadi description-nya ini penting juga teman-teman. Jadi biar kita tahu setiap konten itu deskripsinya beda-beda. Jangan sampai sama. Terus jangan lupa juga kalau judul itu kan dia karakternya 41 ya teman-teman. Nah, kalau untuk deskripsi, sorry, kalau untuk judul kan dia karakternya tidak boleh lebih dari 60 karakter. Nah, kalau untuk deskripsi itu dia nggak boleh lebih dari 155 karakter. Yaitu maksimal 150 sampai 155. Kalau udah lebih dari 155 nanti tampilannya akan seperti ini nih. Kepotong lagi gitu kan. Jadi kita usahakan deskripsinya tidak melebihi dari batasan yang udah ada. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman masukin juga jumlah image dan atau referensi image-nya di sini. Terus deadline-nya kapan ingin konten itu dipublish sehingga content writer tahu nih bahwa oh untuk konten ini deadline-nya sekian gitu kan. Misal, kalau dia publish-nya tanggal 1 Februari berarti konten ini udah harus jadi di tanggal misal
tanggal 28 Januari misal. Oke, 2024. Nah, supaya apa? Supaya bisa direview lagi, kita bisa cek lagi apakah artikel yang dibuat itu udah sesuai nggak ya sama yang kita arahkan. Kalau seandainya masih kurang, ya kita otomatis harus kasih revisi, gitu kan? Harus direvisi lagi supaya setelah konten itu dipublish udah yang paling maksimal. Nah, setelah itu ada referensi, teman-teman. Nah, referensinya apa? Referensinya adalah referensi dari mana artikel ini akan dibuat gitu kan. Kalau tadi kan kita ada banyak referensi ya. Kita bisa ambil beberapa referensi itu dari Kompas, ada juga dari Tokopedia untuk konten yang ini. Nah, kalau teman-teman bisa menggunakan referensi yang sesuai dengan konten yang kalian buat. Taruh aja di sini. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalian bikin juga nih untuk tanggal berikutnya. Kalau kalian mau dalam 1 bulan itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konten, ya berarti diatur aja penanggalan-penanggalannya gitu kan. Nah, nanti kan tinggal dia muncul di per 7 hari gitu. Atau per 3 hari kontennya dipublish. Ini tergantung dari preferensi bisnis kalian. Setelah itu, teman-teman, setelah konten plan-nya jadi, sekarang membuat brief-nya. Nah, untuk membuat brief-nya, di sini kebetulan udah dibuat ya, teman-teman. Nah, brief-nya seperti ini, teman-teman. Bisa diperhatikan. Jadi, inilah yang akan kita kasih ke content writer. Oke? Nah, kita kasih ke mereka gitu kan. Kontennya, konten apa nih? Konten number. Oke, 1 gitu kan. Kemudian ada target audiensnya mau apa? All Indonesia gitu. Supaya disesuaikan cara penulisan kontennya. Terus temanya, ya temanya membahas terkait oleh-oleh Manado. Nah, publication schedule tanggal 1 Februari. Nah, ini jadi panduan untuk content writer saat membuat sebuah konten. Terus perhatikan juga intennya, ini untuk informasi. Oke, terus topiknya, oleh-oleh khas Manado. Referensinya dari mana? Nah, dari sini nih, dari Kompas. Fokus keyword yang mau dipakai, oh ada 2 keyword ini nih. Oke, jadi dalam satu konten tuh bisa lebih dari 1 kata kunci juga nggak masalah. Tapi harus diperhatikan fokus keywordnya itu harus benar-benar relevan. Jadi nggak boleh, misal di sini bahas oleh-oleh, terus ada keyword terkait toko elektronik, ya itu kan nggak relevan. Nggak boleh. Terus title-nya juga diperhatikan, judulnya. Oke, dimasukin. Jadi biar content writer kita tahu deskripsinya dan subtopiknya. Nah, ini strukturnya subtopik ya, teman-teman. Subtopiknya apa aja. Jadi, konten yang akan dibuat oleh content writer atau penulis itu akan berdasarkan ini, teman-teman. Oke? Jadi, nggak ngawang-ngawang lagi. Nah, bisa cek juga di sini sebenarnya ya untuk konten briefnya. Jadi, teman-teman tinggal mengacu pada poin-poin ini aja. Nah, setelah itu ada juga call to action kan. Nah, call to action ini kan kayak arahan lah. Di sini arahannya adalah kita kalau kalian mau arahin ke proses pembelian, taruh aja di sini. Misal ya, call to action-nya beli oleh-oleh di sini. Nah, gitu kan. Nah, di sini nanti pengarahannya, call to action-nya. Terus target URL-nya apa? Target URL-nya yaitu rekomendasi toko oleh-oleh Manado terfavorit. Nah, itu. Atau mungkin apa namanya? Kita bisa masukin juga terserah target URL-nya itu langsung di halaman oleh-oleh yang kita punya, teman-teman. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk cara pembuatan content plan dan content brief. Selanjutnya, setelah content plan dan content brief ini udah jadi, teman-teman udah bisa mulai untuk buat kontennya. Oke? Nah, nanti akan kita bahas teman-teman untuk membuat konten di pertemuan berikut. Oke, thank you teman-teman.